Pemirsa, untuk mengurangi lonjakan kasus aktif dan penyebaran COVID-19, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 meminta warga tetap di rumah selama liburan Natal dan pergantian tahun. Hal ini dilakukan lantaran selama 2 bulan terakhir terjadi lonjakan kasus aktif COVID-19. Lalu seberapa ampuh himbauan pemerintah hingga apa yang harus dilakukan warga selama musim liburan? Kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi video Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat bergabung di Prime Time, Dr. Daeng. Apa kabar? Baik, Mas Doni. Baik, terima kasih. Baik, Dok. Seberapa ampuh himbauan yang disampaikan pemerintah agar warga patuh pada protokol? Ya, mudah-mudahan ampuh, doa kita mudah-mudahan ampuh. Tapi kalau melihat ya perjalanan kemarin di bulan Agustus dan di bulan Oktober, itu biasanya setelah libur panjang pasti kita akan meningkat kasus itu, dan banyak sekali kemudian saudara-saudara kita yang harus masuk dirawat di rumah sakit. Ya, kita lihat apakah ini himbauan pemerintah ampuh. Saya kira bukan hanya sekedar himbauan ya. Masyarakat itu harus didisiplinkan, karena dari survei BPS itu untuk pendisiplinan protokol kesehatan itu ternyata kebanyakan yang tidak disiplin itu alasannya karena tidak ada sanksi. Jadi tidak bisa hanya sekedar himbauan begitu. Betul-betul di lapangan penegakan disiplin ini harus dilakukan oleh aparat. Kalau tidak, maka akan memicu penularan lebih banyak. Ini resiko bagi kita semua. Ya, Dok, artinya Anda bisa memprediksi bahwa pasca liburan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pelonjakan yang signifikan. Kira-kira prediksi Anda akan mencapai angka seperti apa ini, Dok? Kalau prediksi angka saya tidak sampai ke situ ya. Tapi kalau prediksi terjadi lonjakan, kita akan prediksi seperti itu. Karena 2 kali liburan panjang di Agustus dan Oktober itu terjadi. Kemudian sekarang pun setelah pilkada ini kita tahu semua ya, terjadi lonjakan ya. Bahkan di rumah sakit sekarang posisinya sudah banyak yang kapasitasnya itu hampir penuh ya. Ada yang sudah di atas 80%. Wisma Atlet kemarin saya dapat kabar sudah di atas 70%. Nah, ini alarm bagi kita semua sebenarnya. Belum libur panjang, kondisi pelayanan sudah hampir penuh. Nah, bayangin nanti setelah libur panjang awal Januari, kalau kita tidak lakukan antisipasi secara benar, ya, tidak hanya himbauan, saya kira pendisiplinan di lapangan, ya, itu kalau kita tidak lakukan bersama, saya khawatir akan terus menambah lonjakan dan itu akan memperberat kondisi fasilitas pelayanan kita. Dan ini harus menjadi kesiapan bagi kita, harus siap-siap itu di semua daerah untuk mempersiapkan penambahan kapasitas di rumah sakit. Kalau enggak, ini akan menjadi persoalan di pelayanan nanti. Ada masyarakat kita yang mungkin tidak bisa dilayani. Ya, Dok. Ada beberapa informasi dari daerah juga menyebutkan rumah sakit umum daerah itu sudah banyak yang mulai kewalahan dan bahkan sudah penuh. Nah, sebenarnya saya ingin tahu dari perspektif Anda, apa sih yang menyebabkan warga kita itu tidak disiplin dan menyepelekan kasus COVID ini? Kok lebih takut liburan di rumah daripada takut sama COVID, Dok? Ya, saya tidak bicara asumsi ya. Ini ada data yang disampaikan oleh BPS bahwa masih ada ya. Masih ada itu sekitar 17% sampai 20% warga kita yang masih belum percaya COVID ini ada. Ini menyisa kalau sekitar 17 sampai 20%, ini masih banyak sekali. Iya, termasuk yang percaya pada teori konspirasi ya? Ya, itu di dalamnya termasuk yang teori konspirasi, masalah bisnis dan lain-lain. Masih menyisakan 17 sampai 20%. Ini besar sekali dari jumlah keseluruhan penduduk. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ternyata orang-orang yang tidak mau patuh ya, sudah tidak percaya dan tidak mau patuh terhadap protokol kesehatan, itu alasannya karena tidak ada sanksi. Artinya masyarakat kita ini kalau hanya himbauan, diminta kesadaran, ya, pengertian, kayaknya agak susah ini. Jadi harus ada hukuman yang tegas, Dok ya, baru disiplin bisa ditegakkan. Saya tidak mengatakan hukuman ya, tetapi di lapangan penegak hukum ya itu harus bekerja ekstra kuat
ya. Karena kalau tidak didisiplinkan, tidak dijaga masyarakat itu, tidak dimonitoring, tidak diawasi, nah itu cenderung kemudian tidak melakukan disiplin protokol kesehatan. Itu yang poin-poin dari data BPS itu ke arah sana. Artinya masyarakat tidak hanya sekedar dihimbau, tapi betul-betul diawasi ya oleh aparat, oleh Satpol PP, oleh TNI, oleh Polri. Itu harus diawasi karena memang hasil surveinya begitu. Kalau tidak ada sanksi, masyarakat akan cenderung tidak melakukan protokol kesehatan. Ya, dokter, bagaimana sebenarnya membahasakan atau mengkomunikasikannya kepada publik dari perspektif kampanye anti COVID-19 ini? Apakah lebih cenderung menurut Anda lebih tepat dari bahasa medis dan dampak akibat COVID yang dialami warga, atau lebih kepada upaya preventifnya sebenarnya? Ya, sebenarnya begini, edukasi ya, informasi yang disampaikan ke masyarakat itu memang penting. Tetapi proses pembelajaran ke masyarakat ini kalau di dunia kesehatan karena merubah perilaku, merubah pemahaman, merubah kesadaran itu bukan kegiatan yang instan cepat begitu. Yeah. Memang ada masyarakat yang bisa berubah instan, tapi kebanyakan masyarakat tidak bisa berubah instan dengan hanya sekedar edukasi dan sosialisasi. Sehingga promotif dengan edukasi itu penting dilakukan tetap. Tapi untuk memperkuat itu ya, itu harus dilakukan pendisiplinan dengan pengawasan. Tidak bisa kalau hanya sekedar edukasi dan sosialisasi, tidak bisa. Ini kondisi darurat, bukan kondisi normal. Kalau kondisi normal dengan sosialisasi, dengan edukasi itu memakan waktu lama untuk merubah perilaku. Nah, kalau dalam waktu singkat mungkin tidak akan bisa mencapai sekian persen perubahan perilaku itu akan efektif. Iya, Anda melihat apakah upaya pengawasan dan penegakan disiplin semakin longgar belakangan ini, Dok? Saya tidak mengatakan begitu ya, tapi ini harus kita kerja keras. Kalau enggak, berat bagi kita. Kalau kita tidak bekerja keras, melakukan pengawasan, melakukan monitoring, contoh ya, mungkin waktu naik kendaraan bus ya, yang banyak itu sudah dilakukan rapid atau pemeriksaan antigen ya, diperiksa betul, dijaga. Tapi kan waktu kemudian nanti ke rest area misalnya, siapa di situ yang jaga begitu? Iya. Ya, setahu saya di rest area itu longgar banget. Betul. Di rest area itu longgar banget. Tidak ada aturan, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengawasi. Ya, mungkin waktu naik kendaraan tidak apa-apa, tapi ketika di rest area dia akan mendapatkan penularan. Nah, itu di tempat-tempat yang kira-kira masyarakat itu mendapatkan kemungkinan penularan, itu seharusnya diawasi dengan baik. Ya, kalau baik. Bisa misalnya di rest area itu tidak boleh makan di situ, makanannya harus dibawa. Ya. Hanya beli di rest area kemudian dibawa. Itu lebih menjaga supaya tidak tertular. Karena kalau di rest area berkerumun sambil makan, buka masker, nah disitulah kemungkinan besar. Boleh beli di rest area. Jadi kita tidak mematikan rest area, boleh beli. Tapi kalau bisa tidak dimakan di tempat. Ya. Dokter, apa yang bisa Anda sampaikan dari Ikatan Dokter Indonesia terhadap Menteri Kesehatan kita yang baru? Ya, kalau kami sampaikan, jadi memang paling penting itu adalah pencegahan. Supaya saudara-saudara kita yang masih sehat ini betul-betul dia tidak tertular oleh penyakit. Memang vaksinasi, betul vaksinasi itu program yang bagus dan baik, tapi tidak segalanya harus dengan vaksinasi. Vaksinasi tidak 100%. Nah, ini kita masih nunggu vaksinasi. Kita tidak mungkin membiarkan masyarakat kita gampang tertular. Oleh karena itu, pencegahan dengan pendisiplinan 3M itu penting untuk kita terus wanti-wantikan ke masyarakat. Dan gerakan ini harus diperkuat sampai ke bawah, sampai ke masyarakat di ujung-ujung di komunitas kita. Baik. Baik, dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Tetap jaga kesehatan selalu, dokter. Sampai jumpa. Baik. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih.